mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. In-house training untuk peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pematerian kedua yaitu dari Bapak Dadan Hermawan yang akan membahas tentang peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis TIK. Kepada Bapak Dadan Hermawan, saya bersiap. Bapak Ibu semuanya, kita sepakati dulu. Ini waktunya karena Jumatan ya, tinggal 1 jam setengah lagi lah paling banyak juga. Kita sepakati dulu. Oke, yang pertama silakan niatnya diluruskan kembali. Kemudian yang kedua, jangan lihat siapa yang berbicara, cukup dengarkan saja apa yang dibicarakannya. Yang kemudian mari kita buka mindsetnya, karena kalau belajar tanpa membuka mindset seperti kita kalau sedang ngisi air di gelas dan gelasnya sudah penuh dengan air. Kemudian mindset ini juga hal yang tidak kelihatan, kecil, sederhana, tapi itu yang menentukan kita belajar atau tidak nantinya. Gitu. Kalau udah mindsetnya, iya mah babaturan, iya mah aneh, udah itu nggak akan masuk materinya. Kemudian yang berikutnya, aktivitas kita hari ini bagian dari amanah profesi kita. Dan ini bukan jam tambahan ya, karena memang salah satu amanah profesi kita adalah meningkatkan kompetensi. Bahkan ini mungkin harusnya rutin kita laksanakan dan kita cari harusnya, karena kita sudah dibiayai oleh negara untuk melakukan itu. Dan hari ini pemerintah sedang menggunakan program guru penggerak. Program guru penggerak inilah program tentang bagaimana memerdekakan anak-anak kita dalam pembelajaran. Nah, ini banyak yang sering salah kaprah memaknai tentang merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan artinya guru yang merdeka gitu. Ada merdeka belajar kumaha urang we dek ulangan dek henteu. Ada merdeka belajar kumaha urang we ngajar dek kaos kitu dek kaos ieu. Tidak seperti itu. Karena merdeka belajar ini sasarannya siswa. Bagaimana kita memerdekakan siswa dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini pula yang sedang diangkat oleh pemerintah sebagai salah satu warisan tokoh besar pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita memerdekakan anak dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Itu disampaikan dalam konsep-konsep Ki Hajar Dewantara yang kalau kita rangkum maknanya bahwa bagaimana kita mampu memfasilitasi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Apa itu kodrat zaman? Kodrat alam itu lebih kepada bagaimana kita memfasilitasi anak sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Saya sering menyampaikan di banyak tempat tentang guru yang harusnya menjadi orang yang mampu memfasilitasi anak agar dia sukses hidupnya di masa depan. Contoh seperti ini. Setiap anak itu memiliki bakat masing-masing yang berbeda. Dan kita mengenal ada 8 kecerdasan. Ada 8 bakat anak bawaan. Mulai dari kecerdasan verbal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual, kecerdasan inter dan intrapersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan sains. Itu ada 8 semuanya yang sampai hari ini sedang disepakati oleh kita semuanya. Dan setiap anak itu maksimal rata-rata paling 4. Dan sangat jarang yang sampai 8 kecerdasan itu dimiliki oleh anak, kecuali anak yang multitalent, segala bisa lah gitunya, 3 pakabul multitalent. Nyanyi hayu, joget hayu, matematika hayu, bahasa hayu, semua bisa. Itu multitalent. Ulin komo. Nah, tapi rata-rata anak itu hanya 4 maksimal, hanya 4. Termasuk kita juga, dia bukan hanya anak termasuk kita. Itu rata-rata paling maksimal 4. Nah, tugas pendidikan sesungguhnya memfasilitasi anak agar nanti dia dewasa, sukses hidupnya dengan bakat yang dia miliki. Itu sebetulnya. Jadi kia budak punya bakat musik, maka tugas guru membuat anak ini nanti besarnya sukses karena musiknya. Anak pintar matematik, tugas guru membuat anak ini sukses masa depannya ketika dia sudah dewasa dengan matematiknya. Nah, yang sekarang terjadi itu salah kaprah. Biasanya budak, namun di sekolah nilai matematika goreng, guru jeung orang tua justru mencari guru les matematika. Padahal bisa jadi matematika itu jelek karena memang bukan bakatnya. Sementara ada anak yang matematikanya kurang bagus, bahasanya kurang bagus, hayangnya kurang bagus, tapi dia pinter lari, jagolah lari mah gitu. Tari jago, artinya dia cerdas dalam hal kinestetik, mengakomodir gerakan tubuh.
Tapi karena itu dianggap hal yang tidak istimewa, jarang sekali orang tua yang mengeleskan anak kepada hal-hal yang berkaitan hal seperti itu. Padahal anak itu kalau ketika dicek dia pandai kinestetiknya, matematiknya jelek, dileskanlah, kemudian carilah guru privat yang berkaitan dengan pengembangan kinestetiknya. Sehingga setelah dia nanti dewasa, dia harus sukses dengan kinestetiknya, mungkin jadi atlet yang kayak Johri gitu ya, atau mungkin jadi penari yang ulung dan sebagainya. Ini saya melihat sebuah video dari Diego Buzer. Dia mengatakan dulu waktu dia kecil, dia tuh suka melukis. Dan nilai matematikanya itu sering jelek. Sehingga orang tuanya malah mendatangkan guru les matematik. Dan ketika dia dewasa sekarang, akhirnya saya setelah dewasa seperti ini, matematik tetap jelek. Nah, gambar tidak berkembang. Padahal kalau waktu kecil oleh orang tuanya dia diberi les menggambar, mungkin hari ini sudah menjadi pelukis ulung atau pelukis yang termasuk. Ini berdasarkan minat dan bakat. Jangan dikaitkan dengan takdir, nanti bakal batal kebehanan. Ini berkaitan dengan minat bakat. Jadi guru itu pasti itu gitu. Nah, sehingga sangat penting ketika pertama kita bertemu dengan siswa, kita harus mengadakan tes minat bakat agar kita tahu anak ini harus dibanakan. Iya mah kudu digoreng, iya mah kudu dikuluk dan sebagainya. Dan kata Ki Hajar Dewantara, guru ini seperti petani yang kalau dia tugasnya itu petani memilih bibit yang unggul, menyiapkan tanah yang bagus, mencari cara merawat yang baik sehingga si bibit yang ditanam itu menjadi buah yang lebat. Dan guru tidak pernah bisa merubah bakat anak. Jagung yang ditanam oleh guru tetap jadi jagung, tidak mungkin berubah jadi padi karena bakat itu bawaan anak. Nah, ini ada persepsi bahwa guru itu harus mampu merubah anak. Ada orang tua dan nitip, "Bu, nitip barangkali abdi mah cenah pinter naon." Padahal bukan bakatnya. Segimana dimaksimalkannya, kalau itu bukan bakat anak, tidak akan maksimal. Nah, ini hal dasar yang harus kita pahami, bahwa ini yang terjadi di lapangan, sehingga kalau esok lusa ada anak yang tidak sukses hidupnya gara-gara tidak dikembangkan bakatnya oleh guru dan orang tuanya, maka guru dan orang tua itu menjadi salah satu orang yang terlibat membuat anak kita gagal. Guru nama udah kurang tes sukses menjadi penari, tapi kesapa kurang terus tahu ke ibu teh bawa bakat tari, aja dipaksa guru pinter matematika. Setelah dewasa, matematika itu bisa, tarinya pun tidak berkembang, akhirnya dia tidak sukses hidupnya. Maka kita berdosa kepada anak-anak itu, karena kita tidak mengembangkan minat dan bakat. Sementara kita ditugaskan, dibayar oleh negara, oleh masyarakat untuk melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini titipan dari Konsep Hajar Dewantara. Menurut saya berat sebetulnya, lebih berat, karena kita harus tahu setiap anak itu. Dan inilah yang terjadi dalam AKM. Nah, tugas Panopa. Ini AKM itu tugas. AKM itu pada intinya bagaimana pemerintah ingin memetakan kecerdasan kemampuan anak berdasarkan level. Di kelas 6 harus kasih treatmentnya. Agar apa? Agar ketika lulus, si anak levelnya minimal lah jomblang gitu. Semua anak tuh minimal, oh ini anak level 1, level 2, 3, nanti dikasih treatment lebih banyak daripada anak yang level 4. Nah, dan itu menurut saya lebih berat buat guru, karena harus memberikan pelayanan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, itu tugas itu sesuai dengan konsep Hajar Dewantara. Sehingga kenapa AKM sekarang dilaksanakan walaupun memang zaman corona enggak belajar 2 tahun tiba-tiba dikasih KKM, soalnya luar biasa keren. Ya, karena memang berkaitan dengan digunakannya konsep Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tugas kita hari ini ya. Nah, kemudian yang kedua, Merdeka Belajar itu mengamanatkan agar guru memilih anak sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu kondisi ini anak ada. Nah, karena hari ini kondisinya kondisi digitalisasi, kondisi sedang zaman digital, era digital, maka guru pun harus memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan zamannya gitu. Bahwa beberapa tahun ke depan itu 60% pekerjaan yang sekarang ada akan hilang, tergantikan semua dengan digitalisasi. Yang paling mudah lah kita lihat sekarang ojek tuh ya, ojek, toko. Dulu ojek konvensional, sekarang sudah online. Dulu suami itu stres lihat ibu-ibu pulang anting ke mall karena pasti belanja. Sekarang sebaliknya, orang suami jangan tenang kalau istrinya diam di rumah terus karena tokonya datang ke rumah. Bahkan lebih parah. Nah, itu contoh akan hilangnya beberapa profesi dan 60% nanti akan hilang. Dan anak kita kalau tidak disiapkan hari ini oleh kita untuk menghadapi hal seperti itu, kita nggak bisa membayangkan mereka akan
jadi apa gitu nantinya gitu. Karena banyak profesi yang sekarang disiapkan pun, termasuk jurusan-jurusan di kampus-kampus pun akan banyak yang hilang nantinya gitu. Nah Bapak Ibu semuanya, oleh karena itu maka sebuah keniscayaan tetap kita harus belajar TIK. Mau tidak mau harus belajar TIK. Apalagi ketika belajar online, maka TIK itu hal yang tidak bisa dihindari. Karena kalau kita tidak berinovasi, nah ini harus kita sepakati dulu bahwa belajar daring itu bukan belajar parade tugas dan guru hanya memberikan parade instruksi yang nyaris justru tidak mengajar. Ini yang terjadi di mana-mana dan ini yang dikeluhkan oleh orang tua. Saya punya tetangga dan tetangga saya itu berkali-kali protes ke saya gitu sebagai guru dan dia sebagai orang tua bahwa kumaha sih sekolah teh dipikeun ka tengah puting kadang budak masih kena ngerjakan tugas, loba tugas dari gurunya. Ini khawatir yang terjadi di lapangan ketika belajar online, guru dengan sudah memberikan tugas merasa sudah selesai mengajar. Ini yang harus disepakati oleh kita bersama dulu. Dan kalau kita amati, kadang contohnya seperti ini nih. Ini kata orang tua nih yang curhat ke saya gitu, dan ketika saya renungkan memang betul gitu. Itu parade tugas. Kadang dari pertama ketika buka pelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa ini akan belajar seperti biasa melalui grup WA. Silakan kalian berdoa anak itu. Setelah itu silakan kalian mengisi absen. Di WA itu kan isi absen kan, hadir seperti itu. Kemudian setelah itu silakan kalian buka halaman sekian. Anak udah dibaca, silakan ibu kasih waktu sekian menit untuk membacanya. Udah dibaca, udah bu, gimana lagi? Kayak orang tua, guru ngasih tugas lagi. Sekarang kalian buka halaman sekian, di situ ada tugasnya, silahkan kalian kerjakan. Anak mengerjakan. Kemudian guru muncul lagi. Mana tugasnya udah belum? Yang udah kumpulkan. Udah selesai. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakannya, kalian hebat, kalian luar biasa. Terima kasih proyek kita hari ini dan kita selesai. Kemudian selesai. Kita berdoa, menutup doa, selesai. Itu dari awal sampai akhir kalau kita amati, itu hanya tugas. Tugas nyuruh doa, tugas nyuruh ngabsen, tugas buka buku halaman sekian, tugas mengerjakan tugas nomor sekian, tugas mengumpulkan kerjaannya, dan tugas berdoa menutup, selesai. Nah itu yang buat orang tua jadi marah, gitu. Tidak terjadi proses pembelajaran, dan kita sebagai guru ketika online seperti ini tetap saja dapat gaji, tidak berkurang. Artinya tidak boleh berkurang tugasnya pun. Makanya kita walaupun menggunakan handphone itu harus ada proses pembelajaran di mana guru menyampaikan materi kepada anak-anaknya. Nah ini yang akan kita bahas sekarang, bagaimana cara menyampaikan materi agar itu tidak terlalu memboringkan buat anak. Karena kalau cuma baca buku, ya gini lah sekarang aja. Kalau sekarang saya masih materi, saya nggak yakin dibaca. Karena ada dua, dalam literasi itu ada dua. Pertama minat baca, kedua daya baca. Kalau minat baca kita tinggi, setiap notifikasi bunyi di handphone pasti kita baca. Pasti kita baca, ingin baca. Tapi kalau bacaannya panjang, udah skip lewat. Wah panjang-panjang semua masalah gitu. Itu daya baca kita rendah. Nah itu guru, apalagi ketika itu anak-anak yang sudah 2 tahun belajar seperti itu. Maka kita harus punya inovasi, kreativitas agar ini tidak membosankan. Nah Bapak Ibu semuanya, ini yang sangat penting harus kita kembangkan bahwa walaupun online kita harus mengajar. Sebetulnya pakai WA saja juga bisa digunakan. Karena memang masa corona ini itu menuntut kita memiliki meningkatkan beberapa kompetensi. Selain kompetensi ngajar juga harus kompetensi broadcast-nya harus tingkatkan, kompetensi public speaking-nya harus tingkatkan. Bagaimana guru harus belajar narsisnya, mencoba depan handphone gitu. Dan itu tidak mudah. Di HP kita ini ada yang namanya Anchor. Anchor itu aplikasi ya, aplikasi podcast sebetulnya itu. Yang walaupun kita cuma ngomong doang, tapi nanti dimasukkan ke Anchor, keluar seperti mendengarkan radio. Udah enakan gitu dengarnya, suara yang direbek jadi agak lembut gitu, tidak nyaman didengar jadi lebih nyaman. Ada backsoundnya juga gitu. Dan kalau anak denger itu kayaknya lebih nyaman gitu daripada cuma manual pesan suara di WA seperti itu. Nah itu bisa disiasati. Kemudian pakai WA juga, pakai handphone ini kita tinggal pakai WA, kemudian plus aplikasi rekam layar, itu kita bisa ngajar yang lebih lebih menarik. Jadi kita buka materi, kan HP kita bisa buka materi ya, PDF bisa buka kan, PDF atau apalah yang buat itu bisa dibuka di sini. Atau buku guru, buku siswa bisa dibuka di situ. Kita buka materinya di handphone kita, nyalakan perekam layarnya,
kampanye dinyalakan. Kemudian kita ngomong membahas materi yang kita buka itu. Nanti hasilnya kita kirim ke anak, rekam layarnya itu, sehingga ketika kirim ke anak, anak bisa melihat materinya, buku yang, dan dia mendengar suara guru yang menjelaskan. Jadi bukan anak buka halaman sekian silahkan baca. Saya yakin kalau ditanya itu anak jujur bosan, bahwa ini yang harus kita lakukan dalam PJJ, sehingga tidak mengurangi rasa anak belajar dengan gurunya. Ini beberapa yang dapat kita gunakan. Nah, yang paling mudah hari ini tuh lagi banyak ada Google Team. Ya, Google Team itu lagi ngetren pelatihannya. Kemudian ada yang paling mudah digunakan dan banyak banyak manfaatnya, Canva. Bapak Ibu pernah dengar Canva? Nah, coba di download tuh Canva-nya saya yakin Bapak Ibu kalau sudah nyoba sekali akan ketagihan. Itu Canva namanya. Itu juga sama lagi ngetren tuh, sering guru-guru belajar Canva. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai Canva saja, rasanya cukup deh untuk menyediakan pembelajaran yang lebih menarik. Karena seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya untuk membuat pembelajaran lebih menarik itu bukan harus wah gitu, tapi buat yang berbeda dari yang biasanya gitu. Kalau kita cuma biasanya, anak-anak hari ini kita di WA ya, Assalamualaikum, pagi ini kita akan belajar, ya kan anak-anak gini. Itu tiap hari selama 2 tahun membosankan. Coba kali-kali pakai suara deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa dengan Bapak, kayak penyiar gitu. Itu beda dengan keterimanya oleh anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di kelas maya kita, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa, karena masih kondisi corona, kalian tetap menjaga kesehatan dan kalau keluar rumah gunakan masker. Contohnya, salam untuk orang tuanya dan sebagainya. Setelah itu silakan untuk membuka pelajaran kita bersama-sama berdoa. Silakan kalian berdoa, Bapak tunggu 1 menit ke depan. Doa. Selesai. Ngisi absen. Dan saya kalau nggak absen itu nggak pernah mau ngisi absen menggunakan ketikan hadir. Kenapa? Bisa bohong. Bisa menghadirkan orang tua karena keseharian gitu. Makanya saya minta harus pakai pesan suara. Karena pesan suara kedengaran suaranya itu palsu atau bukan. Oke, kita berbasis handphone. Nah, saya agak sulit ini nge-scan screen share-nya. Jadi kalau pakai handphone, jadi yang mengikuti lewat daring, wayahna penyenten kadang bukan deh hukum ya. Oke, klik use. Enggak, ini biar ya kalau yang udah paham boleh bebas. Ini buat yang belum. Buat kalau Kinemaster beda lagi. Itu buat ngedit videonya doang. Nanti kalau sudah jadi kita bisa kombinasi dengan Kinemaster. Contoh yang ini pakainya udah muncul di sini. Iya biasa diajarkan jalitan. Yang setengah dada tarik tuh bisa dia muncul. Tangannya mau seperti apa? Nih gerakannya nih. Oh iya berarti lengan mau dia nunggu gerakannya. Tuh, yang itu. Mau tulisannya sebelah sini, berarti pakai yang sebelah tadi. Oke, ya. Itu untuk merangsang untuk nanti kita mau belajar lagi. Dan memang belajarnya harus seperti ini, bawa laptopnya satu-satu langkahnya dilalui supaya langsung bisa. Ya nanti kita biasakan aja mau hari Sabtu mau apa, ya cukup 1 jam lah, 1 aplikasi gitu. Ya sampai bisa. Siap lah kan WiFi ayah. Yang di tim juga bangga kalau memang membutuhkan belajar lebih intens lagi, karena kan kalau seperti ini mah agak sulit ya. Nah, boleh nanti kita bareng-bareng di tim bersama yang lain, 1 pertemuan 1 aplikasi ya biar lebih mudah. Oke Bapak Ibu, terima kasih karena goreng ikan sudah menanti dan suasana sudah tidak kondusif. Yang masih nyoba silakan dilanjutkan sambil nunggu yang download dan lihat hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.